Kinerja BPR Kanti semakin baik, disupportlah bank-bank umum. Tadi memang butuh perhatian lebih ya untuk bisa bertahan. Nah, sehingga BPR Kanti itu bisa membantu teman-teman dari BPR maupun di koperasi ya. BPR ini ya bagi saya pribadi memang butuh perhatian lebih ya untuk bisa bertahan. Ya, paling tidak kan juga bisa meningkatkan daya saingnya. Ke depan itu persaingan perbankan akan sangat ketat. Lebih lagi dengan perkembangan dan tantangan baik di eksternal ya dan juga di internal masing-masing perbankan. Jadi perlu adanya peningkatan kapasitas di sisi SDM maupun di sisi proses bisnisnya. Termasuk pada hari ini di pelatihan terkait dengan etika bisnis, kemudian proses legalnya, terutama digitalisasi. Digitalisasi di sektor perbankan, khususnya di BPR, itu merupakan suatu hal yang harus dilakukan karena kedepannya semua bisnis itu mengarahnya kepada satu titik itu. Jadi kalau tidak berubah, tidak bertransform, tentunya tidak akan ada daya saing yang dimiliki dan bisa menjadi sesuatu permasalahan di kemudian hari. Dan tentunya sebagai otoritas dan regulator, kita sudah menyiapkan perangkat kebijakan dan peraturannya ke arah situ. Ditambah lagi dalam pelaksanaannya, implementasinya, kita selalu membuka diri untuk berkolaborasi, bukan hanya kepada industri, tapi OJK juga membuka diri untuk berkolaborasi atau bersinergi dengan regulator lainnya. Contohnya kalau hilirisasi pasti akan terkait dengan sisi pembayarannya kita dengan Bank Indonesia. Kemudian sekarang yang lagi happening di masyarakat aset kripto yang dianggap sebagai saat ini adalah komunitas dan durasinya itu ada di Bapepti dan kita siap membuka diri OJK untuk pengaturan lebih lanjut terkait hal itu. Kemudian juga secara internal OJK juga sedang melakukan transformasi digital. Ya. Jadi saya katakan dari sisi subteknya, supervision teknologi, kita sudah menemukan OSIDA atau OJK Subtek Integrated Data Analysis. Jadi data yang demikian besar nggak mungkin kita lakukan nanti dengan manual. Tentunya dengan bantuan mesin akan lebih cepat menganalisa atau bahkan merekomendasikan supervisory action. Dan ini semua harus kita jalani secara bersama ya, koordinasi. Saya kira pelatihan hari ini big picture-nya seperti itu. Dan ini hanya sebagian kecil. Saya juga sudah minta ke beberapa pihak untuk terus dilakukan pelatihan-pelatihan seperti ini untuk menciptakan suatu proses bisnis dan tentunya SDM yang siap menghadapi perubahan ke depan. Terima kasih. Pak, BPR Kanti termasuk BPR yang sehat, Pak. Ada juga BPR yang sedikit ya, memang sakit dan sakit. Ya, Bagaimana ya. kondisinya sekarang di Bali? Di Bali secara umum masih bagus karena kita mendukung dengan adanya restrukturisasi kredit yang berdampak terhadap pandemi. Resu itu intinya adalah adanya keringanan dalam konteks suatu kredit ya, suatu debitur kalau memang terdampak memburuk, tapi dengan restu ketentuannya kita masih bisa dinyatakan bahwa itu adalah lancar ya. Itu penting kan lancar, karena kalau tidak lancar BPR itu akan membentuk cadangan ya. Cadangan adalah biaya dan akan mengurangi modal tentunya. Tapi karena bentuknya lancar tidak perlu dibentuk itu. Kemudian lainnya tentunya mengenai AIDA-nya,
itu pelonggaran dari stimulusnya juga sudah ada. Kemudian juga dalam konteks nanti financial berkelanjutan, ya ini hal lain. Tapi OJK juga memiliki stimulus seperti untuk pembiayaan kepada KPR, kepada bentuk mobil, itu juga ada stimulusnya dalam bentuk ATMR-nya yang direndahkan, dan ini bisa mendukung permodalan atau rasio CAR yang masih bisa cukup untuk berbisnis. Bagaimana dengan lembaga keuangan yang tidak di bawah naungan OJK? Ya kalau itu saya nggak tahu banyak ya, karena itu memang sudah ditentukan. Tapi menurut hemat saya, aturan-aturan di kawasan OJK itu bisa diadopsi juga oleh masing-masing dari lembaga yang pribadi. Itu kan tergantung keinginan mereka, ya. Bisa digunakan walaupun bukan diawasi oleh OJK. Tapi kalau mereka berniat untuk melakukan perbaikan, tentunya sama-sama bisnisnya, hanya beda lembaga, bisa digunakan. Bisa. Ya. Pak, terkait dengan NPL di kalangan BPR selama COVID seperti apa kondisinya? Ya memang awal-awal sempat tinggi, namun sekitar beberapa bulan terakhir sudah menunjukkan perbaikan. Tentunya kalau kita bicara kondisi di Bali, BPR tidak, atau perbankan ya secara umum, itu tidak terlepas perkembangan dari sektor pariwisata, ya. Karena Bali ini sudah sangat didominasi oleh sektor itu. Jadi sektor pariwisata juga sangat tergantung dari mobilitas. Jadi pada waktu itu mobilitas masih ada berlaku PPKM yang ketat, tentunya akan mobilitas rendah dan bisnis juga akan menjadi terhambat. Tapi Tenggara ya mulai tahun ini apresiasi kepada pemerintah daerah, Pak Gubernur, Pak Wagub, dan pemerintah pusat juga memberikan keleluasaan mobilisasi ya untuk di kelonggaran datang ke Bali, dan juga rencana-rencana acara-acara seperti G20 dan lainnya tetap dilaksanakan di Bali. Tentunya ini akan mendorong kegiatan ekonomi di Bali, dan mudah-mudahan Pelatihan nasional, ya, pelatihan tingkat nasional ya. Tapi kalau kita berlebihan bilang dari Sabang sampai Merauke gitu loh, ya. Sabangnya mungkin dari Jawa Barat ya, karena dari Sumatera belum ada yang ikut ya. Terus Merauke-nya dari Papua juga hadir ya. Jadi ada BPR di luar Bali yang ikut serta dalam pelatihan ini. Siap. Oke. Itu di luar BPR juga ada koperasi dari luar Bali. Nah, ini kenapa kita buat pelatihan tingkat nasional ya, karena kita ingin ya bahwa BPR Kanti dalam masa pandemi Covid ini ya, kita merasakan bagaimana beratnya ya, kritisnya ya, tidak hanya BPR Kanti ya, mungkin juga dialami oleh BPR lain, koperasi-koperasi lain ya di masa pandemi Covid ya. Lembaga keuangan itu sangat-sangat berdampak dan sangat-sangat kritis kondisinya pada saat itu ya, karena dihantui dengan kekhawatiran ya, dengan pandemi Covid, dengan restrukturisasi, dengan physical distancing ya, itu sangat memberatkan kondisi keuangan kinerja dari lembaga keuangan yang ada ya, termasuk di dalamnya BPR. Namun triwulan terakhir ya 2020 BPR Kanti sudah mampu melewati kritis tersebut ya, masa-masa kritis tersebut, sehingga memulai ya BPR Kanti itu di triwulan terakhir 2020 mulai bergerak. Namun apa yang dihadapi oleh BPR Kanti di triwulan terakhir 2020 ya, di mana BPR Kanti sudah mulai menyalurkan kredit, mulai membackup nasabah-nasabah ya. Namun apa yang BPR Kanti backup itu sangat-sangat lambat
ya, sangat-sangat berat dari UMKM nasabah BPR Kandi yang dibantu, ya. Nah, oleh karena itu kami mengadakan penelitian, mengkaji apa yang terjadi di lapangan, ya. Nah, hasilnya bahwa nasabah BPR Kandi aja yang disupport, namun nasabah BPR Kandi kan ada keterkaitan dengan nasabah-nasabah dari BPR lain, dari koperasi lain, itu yang tidak di backup. Nah, sehingga yang bisa terbantu hanya nasabah BPR Kandi, namun dalam perkembangannya nasabah BPR Kandi tidak bisa melipatkan kinerja usahanya karena teman-teman bisnisnya juga tidak bergerak, ya. Dan berikutnya kami melakukan kajian kenapa BPR lain, kenapa koperasi lain tidak memberikan kredit, ya. Setelah kami kaji, memang kami menemukan di situ memang BPR dan koperasi lain itu triwulan terakhir 2020 itu belum mengeluarkan kredit, ya, karena memang pilihan logis, ya, pilihan yang paling tepat pada waktu itu zaman pandemi COVID, zaman krisis tersebut adalah menjaga likuiditasnya, ya. Nah, jangan dia menjaga likuiditasnya karena ada kekhawatiran jangan-jangan nasabahnya narik, ya. Nah, sehingga BPR koperasi tersebut harus menyediakan likuiditas yang cukup. Dampaknya apa? Dampaknya ketika dia menahan menyalurkan kredit, ini adalah untuk ancang-ancang untuk mempersiapkan penarikan, ya. Nah, sampai kapan kondisi ini akan bertahan? Ya, kalau ini dibiarkan BPR tidak mengeluarkan kredit, suatu ketika ini pasti akan tidak bisa bergerak, pasti akan lewat ini BPR-nya, ya. Nah, itu pemikirannya, ya. Oleh karena itu, ya, kami dengan niat membantu, ya, ternyata memang kinerja BPR Kandi semakin baik, disupportlah bank-bank umum, ya, yang membantu BPR Kandi. Nah, sehingga BPR Kandi itu bisa membantu teman-teman dari BPR maupun di koperasi, ya. Jadi dana yang dimiliki oleh BPR koperasi itu adalah disiapkan untuk penarikan nasabahnya, namun untuk menggerakkan UMKM-nya itu kami BPR Kandi yang siapkan untuk itu, ya. Jadi awal tahun Januari, ya, kami sudah awal tahun, ya, kami sudah ke Pak Gubernur NTB, ya, audiensi dan diterima oleh beliau, yang kami sudah sampaikan komitmen kami, ya, untuk membackup juga teman-teman di NTB, baik itu koperasi maupun BPR yang ada di sana. Ya, kami siapkan 200 miliar di situ. Di Bali pun, ya, kerjasama kami dengan Dekopinwil Bali, ya, sesuai dengan ulang tahun lalu kita siapkan 74 miliar. Tahun ini di mana Hari Koperasi dibesarkan di Bali tingkat nasional, kami juga akan siapkan lagi 75 miliar, ya. Dan kita memang cukup besar, ada cadangan likuiditas, ya. Nah, jadi apa yang kami lakukan ini adalah lebih pada konsep membantu, ya, membantu lembaga keuangannya, karena ini harus digerakkan ekonominya tanpa dipaksa lembaga keuangannya untuk bergerak. Nah, memang pada kenyataannya saat ini memang kondisinya tidak normal, ya. Memang ada pemikiran dari pengelola lembaga keuangan, sektor apa yang dibiayai Pak Amitabha, ya, itu pertanyaannya. Nah, kita sebagai orang yang memiliki akal, ya, pemikiran, tentu dalam kondisi seperti sekarang ini tentu tidak bisa disamakan dengan sebelum pandemi. Kita harus memiliki mental of the box, ya. Jadi mungkin sebelum pandemi COVID sama krisis ini, mungkin dari 10 permohonan mungkin 7-8 yang bisa kita bantu, ya, bisa kita cairkan. Kondisi yang sekarang ini dari 10 mengajukan permohonan mungkin hanya 2 atau 3 yang bisa kita bantu, dan itu pun seperti memeras batu. Namun oleh karena itu, ya, kita harus terus bergerak. Tanpa kita bergerak, tidak mungkin kita akan, ya, keluar dari krisis ini. Nah, krisis ini yang membuat kita harus keluar kita sendiri, jangan berpangku tangan, ya. Nah, itulah upaya-upaya kami BPR Kandi, ya, ketika BPR Kandi bisa melewati masa krisis ini, ya, yang ada dalam benak kami BPR Kandi adalah saatnya, ya, BPR Kandi harus dirasakan keberadaannya, ya, dengan masyarakat lingkungan sekitarnya. Ya, saatnya BPR Kandi itu berbagi, membantu dan melayani, ya, apakah itu dengan nasabah perorangan maupun dengan nasabah corporate, koperasi dan BPR. Nah, tentu dalam norma, dalam konteks sebagai
lembaga keuangan, perbankan tentu tetap menjadi konsep utama ya tentu adalah dari sisi prudent ya, prinsip kehati-hatian. Untuk bisa memberikan pelayanan yang lebih akurat, lebih cepat kepada nasabah, dan ini juga merupakan suatu perubahan ya. Pandemi memberikan momen pada kita harus melakukan perubahan. Nah, sehingga BPR memang harus melakukan digitalisasi. Nah, jadi untuk hal ini kita di BPR sebenarnya kalau kita berbicara mengenai zakat lunak itu, kalau kita berbicara dengan bank umum mungkin ya beda ya. Tapi kita di BPR tidak berputus asa. Kita seperti tadi sudah ngobrol-ngobrol juga dengan vendor-vendor digitalisasi. Jadi itu perangkatnya beliau siapkan. Kita tinggal memakai saja. Jadi user saja, Pak. Dan bahkan ya sementara hari ini diawali oleh sahabat kami di BPR Kanti. Ini juga akan menjadi semangat buat kita untuk bisa nanti bisa sendiri-sendiri juga boleh. Bahkan kalau kami di organisasi itu akan melakukan secara kolektif masuk. Dan bisa kita secara bersama-sama. Jadi jangan khawatir, masyarakat pengguna jasa kita yang sekarang sudah bergeser ke digitalisasi, kami pun di BPR bersemangat untuk juga melakukan pelayanan digitalisasi. Proyeksi Pak, mungkin dengan digitalisasi berapa kredit yang bisa disalurkan atau berapa deposito mungkin yang bisa disalurkan proyeksinya? Sekarang ini sedang berjalan, Pak. Sedang berjalan, sudah ada testimoni pilot project. Teman-teman sudah mulai terbiasa melakukan kolektif dari nasabah-nasabah itu sedang berjalan. Jadi ya cuman kalau kita berbicara volume kuantitatif, jadi mohon maaf dulu karena ini lagi hibrid ya, lagi hibrid ya. Jadi semuanya masih berjalan, personal proof masih jalan, digitalisasi masih jalan. Berarti memungkinkan untuk diedar kredit atau deposito di luar Bali Pak ya untuk BPR? Bisa penetrasinya keluar Bali bisa dengan saja. digitalisasi? Ya, sekarang kan tidak yang penting sekarang adalah semua kembali kepada prudent banking. Jadi prinsip kehati-hatiannya risiko terukur. Jadi pikiran kita risiko terukur. Jadi bagaimana mitigasinya? Nah, kalau kami dengar dari beberapa vendor digitalisasi itu menyebutkan bahwa mereka telah langsung melakukan yang disebut dengan scoring risk. Sudah langsung itu bisa keluar. Mitigasi risiko per item. Dalam masa perkembangan ini, ya kita juga sudah melihat bahwa keniscayaan kalau tidak BPR berbenah diri, ya kan, artinya kita harus mengikuti pasar dan juga baik untuk penguatan daya saing BPR. Karena kita lihat bagaimana fintech bisa melayani cepat, ternyata mereka didukung vendor-vendor yang banyak ya, ada scoring system dan bisa mendeteksi karakter, budaya berkomunikasi lewat HP, kemudian scoring kredit, dan termasuk juga ya dari jejak digitalnya bisa di scoring gitu. Jadi ada fraud scoring. Jadi saya kira ini penting buat pemberian kredit masa sebelum kredit disampaikan kepada nasabah. Di samping untuk keamanan bagi lembaga keuangan dan juga kita mengidentifikasi nasabah-nasabah yang sifatnya spekulatif. Jadi sangat membantu BPR. Nah, yang pasti sekarang ini pada hari ini juga kita mengundang mitra-mitra calon-calon bermitra dengan BPR yang tidak mengedepankan investasi, tapi lebih kepada sifatnya kolaborasi. Kita hanya membayar per transaksi, artinya itu akan memudahkan buat BPR. Itu dari sudut peluang yang ada. Kalau soal kendalanya saat ini regulasi ini ada yang masih harus step by step harus disesuaikan karena transaksi pembayaran regulasinya masih Bank Indonesia, sementara perizinan ada di OJK. Nah, kita berharap sekali nanti ada satu sinergi yang bisa memberikan penguatan itu kepada BPR sehingga BPR itu bisa
dari sudut upaya meningkatkan pelayanan, dari sudut investasi kita tidak terlalu fokus kepada pembiayaan yang sangat mahal. Untuk kebutuhan aplikasi terkait dengan digitalisasi, mulai dari equation misalnya, kemudian ada credit scoring tadi disampaikan Pak Made sebelumnya, kemudian terkait dengan tanda tangan digital, kemudian e-materai, e-stempel, semua bisa kami siapkan dan kami bantu untuk seluruh BPR yang membutuhkan. Dan ini tentu akan mempermudah cara kerja para BPR dan juga mempercepat proses selain memang aman dan nyaman. Tentu tidak hanya BPR, ke depan koperasi juga bisa kita bantu untuk digitalisasi ini dengan menggunakan aplikasi yang sudah kami siapkan. Saya kira demikian. Terima kasih. Hari ini penguatan pelatihan tingkat nasional, ya, penguatan di sisi kelembagaannya, kami melihat dari sisi bagaimana proses legalnya, ya, kami angkat, terus etika bisnisnya maupun dari digitalisasi, ya, ini kami melihat bahwa sebagaimana dalam sambutan kami tadi, ya, bahwa ini pokok-pokok kunci yang harus dipersiapkan oleh lembaga keuangan, ya. Jadi bagaimana mempersiapkan dari sisi aspek legalnya, ya, karena dalam kondisi krisis ini, ya, ketika menjadi suatu persoalan, ya, permasalahan di mana permasalahan seyogianya bisa diselesaikan secara baik-baik, namun kondisinya yang tidak mendukung, ya, bisa saja dari pihak yang kita ajak kerjasama, ya, melakukan mengambil mencari celah-celah, ya, celah-celah kekurangan dari lembaganya, baik itu BPR maupun koperasinya. Oleh karena itu pelatihan ini, ya, mungkin pelatihan ini tidak bisa memberikan suatu pemahaman secara komprehensif, secara mendetail, namun kita mencoba memberikan ini yang harus diperhatikan oleh lembaga-lembaga keuangan, aspek legalnya harus diperhatikan, ya, pengikatan perjanjian kreditnya harus diperhatikan sebagai konsep utama, karena ketika permasalahan tidak terjadi tidak apa-apa, ya, ketika permasalahan terjadi apa-apa dia, ya, kalau sing kengken, yang kengken. Nah, itu, ya, itu aspek dari legal. Terus yang kedua adalah etika bisnis, ya. Tentu dalam konteks zamannya kolaborasi sekarang ini, kerjasama apapun dengan BPR, dengan fintech, financial teknologi, perusahaan teknologi, ya, itu sudah zamannya, ya, suatu keniscayaan untuk kolaborasi itu wajib, ya, digitalisasi itu wajib. Nah, oleh karena itu jangan sampai, ya, kita kolaborasi dengan lembaga lain, ya, dengan perusahaan fintech, di sisi lain kita melupakan kerjasama kolaborasi dengan lembaga-lembaga keuangan, ya. Tidak zamannya lagi sekarang ini kita bersaing dengan lembaga keuangan yang lain, ya, BPR dengan BPR lain, BPR dengan koperasi, BPR dengan LPD, itu sudah tidak zamannya lagi. Zamannya adalah kolaborasi, saling melengkapi satu sama lain, ya. Sejatinya persaingan itu ada pada kualitas layanan, produk dan layanan, ya. Itu saja yang diperbaiki, itu saja adalah musuh kita, ya, pesaing kita, produk dan layanan kita, gitu loh, ya. Bisa nggak kita memberikan layanan yang terbaik? Bisakah kita membuat produk yang memang terbaik? Nah, sehingga dari sisi layanan, dari sisi produk itu yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, sehingga tidak perlu kita khawatirkan dengan teman-teman ya sejenis dari BPR maupun koperasi LPD maupun bank umum, ya. Nah, itu, nah, kaitannya dengan ini memang pelatihan ini kita terbatas, ya. Walaupun kita sudah booster, walaupun ini sudah dibuka, ya, tentu kita tetap menjaga protokol kesehatan, ya. Jadi dari kapasitas 200 orang dari gedung yang kita miliki, ya, kita hanya siapkan peserta sebanyak 50 peserta, ya. Nah, jadi yang hadir, ya, memang tidak optimal, namun dari sisi kepesertaannya sudah melebihi dari 50, ya. Nah, itu yang kita laksanakan pada hari ini.